Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa yang udah subscribe, makasih. Untuk yang belum, ayo di subscribe, gratis juga. Terima kasih dukungan kamu selalu dan tiada bosannya. Sora mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi ataupun personal. Kalau nggak cocok, santai-santai aja, masih ada video lain yang bisa kamu tonton. Barangkali di video lain lebih cocok untuk kamu, atau kamu bisa personal reading tanpa dipaksakan ya, untuk yang mau aja. Kita hari ini mau membaca tentang sebuah tema, yaitu telepati rindu dari batinnya yang terdalam kepadamu. Telepati rindu dari batinnya yang terdalam ke kamu. Kita mau lihat ya, ada pesan apa sih sebenarnya telepati rindu dari batinnya yang terdalam ke kamu, teman-teman ya. Mungkin kalian terkoneksi dan sebagainya. Kita lihat dulu ada energi apa ya teman-teman di pembacaan kita. Yang pertama adalah ada fear base ya. Kalau yang Sarah rasain saat ini, kamu berdealing dengan situasi atau keadaan yang begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, begitu banyak mungkin ketidakjelasan, jadinya worry gitu ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena mungkin relationship ini punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketidakjelasan, area yang abu-abu ya teman-teman. Kamu juga sangat mungkin berdealing dengan seseorang juga yang punya banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, anxiety, dan sebagainya ya. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang mungkin saja menjadi suatu penghalang atau menjadi suatu situasi yang sulit di antara kalian ya. Karena terlalu banyak kekhawatiran di sana. Nah, kekhawatiran dan ketakutan gitu loh ya, itu adalah energi yang negatif gitu ya. Entah itu mungkin ada trust issue, entah itu mungkin ada trauma dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, ada area yang memang abu-abu ya. Jadi sikapnya dia atau mungkin juga sikapnya kamu tidak benar-benar clear menunjukkan perasaan kalian itu seperti apa. Bisa saja dia itu kelihatannya kayak sayang gak sih gitu ya. Dibilang sayang, tapi tidak benar-benar menunjukkan gitu loh ya secara lebih jelas. Jadi semua tuh areanya ambigu, memberikan pengertian dualitas yang membuat siapapun yang melihat bisa saja menjadi membingungkan teman-teman ya. Di sini juga bisa saja dia itu kayak seperti setengah-setengah gitu ya. Dibilang nggak sayang juga enggak ya, sayang juga, tapi dibilang sayang banget juga nggak nunjukin yang banget atau gimana ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu sebenarnya punya banyak kesamaan, entah kesamaan cara berpikir, mungkin zodiak kalian sama, mungkin tanggal lahir kalian sama, bulan lahir kalian sama, atau kalian ternyata punya segala sesuatu latar belakang yang sama dan sebagainya. Intinya ada sesuatu yang kalian itu punya banyak sekali kesamaan, yang mungkin banget itu yang menghubungkan kamu sama dia. Orang ini gimana pun juga, situasi apapun dan keadaan apapun sekarang, meskipun banyak ketakutan dan kekhawatiran, adalah sesungguhnya seseorang yang masih sangat penasaran soal kamu, masih benar-benar pingin tahu soal kamu. Jadi apapun yang dia tunjukkan sama kamu, meskipun tidak jelas sikapnya, abu-abu, tapi sebenarnya dia masih sangat ingin tahu soal kamu teman-teman. Oke? Di sini kamu atau dia sama-sama punya energi bermasalah dengan sosok ayah ya. Entah mungkin tidak ada sosok ayah di dalam hidupnya dia, atau peran ayahnya juga tidak cukup maksimal menjalankan fungsinya, atau dia ternyata nggak cocok sama ayahnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada sesuatu soal perihal ayah ya yang terjadi di antara kamu sama dia. Lalu di sini juga ada energi dari Playmore. Nah, orang ini bisa saja kelihatan sebagai orang yang lebih banyak bermain, mungkin nggak kelihatan serius ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ada sisi dia itu seperti sisi yang kurang serius, lebih banyak bermain-main ya. Dan juga di sini ada sisi yang dimana orangnya adalah penuh dengan rahasia. Mungkin banget teman-teman, orang ini itu kayak masih banyak yang dia sembunyikan, masih banyak yang belum dia buka. Mungkin karena dia maksudnya mungkin takut ditolak, mungkin malu, mungkin ada rahasia yang dia belum siap untuk ungkap sama kamu dan sebagainya. Pada saat ini, sangat mungkin banget sebenarnya situasinya kamu sama dia itu sama-sama saling memperhatikan, masih stalking, dan masih menunggu pergerakan satu dengan yang lain.
Karena kan kalian berdua ada sisi mirroring. Dia diam pasif nunggu, kamu juga diam pasif nunggu. Dia stalking, kamu balik stalking lagi gitu loh ya. Jadi di sini ada situasi yang dimana kalian itu sama gitu loh ya. Ada sisi mirroring. Namun di sini ada sisi kayak seperti kalian itu sama-sama tidak bisa let go. Di sini ada sisi ketergantungan yang sangat kuat. Apapun situasi dan keadaannya teman-teman, ternyata orang ini tuh masih sangat ketergantungan sama kamu dan begitu juga kebalikannya, ya. Dan sekarang ada periode dimana mungkin banget diem-dieman ini, pasif ini dijadikan kalian sebagai suatu proses untuk menelaah lebih banyak diri sendiri, menelaah lebih banyak perasaan sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku mau? Sebenarnya aku benar-benar butuh nggak ya sama orang ini dan sebagainya, ya. Kita mau coba lihat apakah memang ada kendala utama dalam relationship ini, ya. Di sini kalau Sora lihat banyak pembelajaran dalam relationship ini, secara personal, secara karakter, secara emosional, ya. Tapi di sini juga bisa ngomongin juga tentang masalah begitu banyak proses dan begitu banyak perencanaan, begitu banyak kejelasan yang mungkin belum benar-benar terbuka, ya. Dan di sini juga ada kendala, selain ada masalah dengan ayah, sosok ayah, di sini juga mungkin ada yang punya kendala dengan sosok ibu, ya. Siapapun yang menjadi ibu. Tapi Kak, dia cuman besarnya sama bapaknya doang, ya udah bapaknya udah jadi ibunya gitu ya. Artinya apa? Mungkin di sini ya ada yang tidak mendapatkan restu dari sosok ibu, itu bisa. Ada yang ternyata dalam tanda kutip masih sangat-sangat kekanak-kanakan, jadi cenderung menjadi anak mama, kebergantungan banget, ngikutin banget apa kata mamahnya gitu loh ya. Yang sehingga itu bisa saja di poin-poin tertentu mungkin membuat kamu lelah dan jengah gitu loh ya. Kok ini kok sikapnya begini ya, kok seperti segala sesuatunya diatur sama orang tua gitu loh ya. Kok kayak nggak bisa punya sikap, itu ada ya teman-teman. Lalu di sini karena begitu banyak ketidakjelasan dan area rahasia tadi, abu-abu tadi, terus habis itu di sini juga masih ada yang begitu banyak kekhawatiran yang kita sebutin di awal, sehingga sekarang itu lebih banyak ada energi untuk saling pause ya, untuk saling refleksi, berpikir gitu loh. Ini maunya gimana sih hubungan ini ke depannya tuh mau arahnya kemana gitu loh ya. Apakah memang sama-sama mungkin masih ada sisi yang perlu diperbaikin? Apakah memang jadi ada satu sisi untuk kayak pembelajarannya di mana? Kenapa? Karena bisa saja di sini ada posisi antara memberi dan menerima yang tidak seimbang ya. Jadi mungkin kamu merasa kok kayaknya berat sebelah ya. Aku berjuang, dianya enggak. Aku punya perhatian banget, dianya enggak. Jadi di sini adalah tentang masalah keseimbangan juga ya. Dan begitu banyak proses untuk di healing di sini. Kenapa? Karena tadi yang Sora bilang, ketika kita bersikap sesuatu, belum tentu dengan sadar kita dimaki atau diomelin atau di apa gitu loh ya, dikerasin gitu ya. Tapi bisa dengan tanpa sadar tersakiti oleh apa? Ditutup-tutupin, merasa tertolak kayak gitu loh. Oh, kamu main rahasia-rahasiaan sama aku, berarti kamu nggak mau jujur sama aku dong. Jadi aku nggak layak tahu tentang rahasia kamu dan sebagainya. Itu kan menimbulkan rasa sakit dan rasa kecewa teman-teman ya, ditolak kayak gitu loh. Karena Sora sering ketemu klien seperti itu gitu ya, karena tidak ada keterbukaan. Jadi pasangannya ngerasa kayak ngerasa punya gambar diri yang nggak bagus gitu. Oh, kenapa kamu nggak mau cerita, nggak mau terbuka sama aku gitu? Kenapa? Apakah aku tidak layak mendapatkan kepercayaan kamu, atau kamu ada orang lain yang kamu lebih percaya daripada aku? Itu kan kita jadi ngerasa nggak nyaman, insecure, karena itu orang terdekat kita. Jadi otomatis kita kepingin dia terbuka gitu ya. Kayak gitu sih intinya. Nah, kita lihat kamu berdiri dengan siapa ciri-cirinya orang ini. Kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung pasif, memang diam tapi mengamati. Energi pergerakannya pun dia melihat situasi dan keadaan. Ada energi yang penuh gairah, ada daya tarik tersendiri ya. Orang ini juga adalah orang yang sangat-sangat kalau untuk finansial itu benar-benar totalitas ya. Dan dia itu kalau nyari rezeki benar-benar nominalnya harus besar gitu ya. Jadi orang yang benar-benar finansial itu menjadi suatu orientasi yang sangat utama untuk orang ini.
Orang ini memang punya sikap yang cenderung pasif ya. Memang orangnya agak unik, cara berpikirnya beda, cara dia dalam bergerak juga berbeda. Dia punya pola pikir yang juga mungkin tidak biasa ya, berlawanan arah dari orang-orang pada umumnya ya. Dan terkadang dia punya sikap yang kayak kisera-sera gitu ya. Ada masalah itu cenderung ya udah, kita let it flow aja, biarkan waktu dan semesta yang membantu menyelesaikan masalah dan sebagainya ya. Selain daripada itu, orang ini sangat mungkin punya karmic relationship sama kamu. Artinya apa? Bisa saja setiap pertemuan kamu dengan dia itu memang sudah ada jalinan atau sudah ada bagian dari semesta untuk mempertemukan kalian. Ya, di sini ada ngomongin soal energi dari kesempatan untuk bisa bertemu. Ya. Dan di sini ini juga sangat mungkin orang ini sedang berusaha menyeimbangkan semua aspek di dalam kehidupan dia. Kalau berdiri dengan orang yang keras, yang mungkin banget butuh kesabaran, butuh ketulusan, butuh kelemah lembutan untuk menanggapi atau untuk menghadapi orang ini, gitu ya. Karena sikapnya dia itu bisa sangat-sangat ego, bisa sangat-sangat keras, gitu ya. Kita sekarang coba mau lihat bagaimana sih perasaan dia sama kamu pada saat ini, bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Teman-teman, di sini dia masih sangat punya perasaan yang kuat sama kamu, ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu soal kamu dia masih mau tahu. Dan kalau Sora lihat, ya, orang ini tuh sebenarnya nggak oleng ya, teman-teman, tanpa kamu. Artinya di sini memang ada energi dari orang ini tuh sebenarnya ada energi keterbutuhan ke kamu, ya. Tuh kan? Kenapa? Orang ini tuh sebenarnya sudah bisa merasakan kamu tuh belahan jiwanya. Kalau tidak, bagaimana bisa menyampaikan pesan telepati antara kalian berdua, ya? Dan ini kan di sini ada gambar keseimbangan. Kamu adalah seseorang yang bisa menyeimbangkan dia. Kalau nggak dia bisa oleng, bisa nggak fokus, gitu ya. Termasuk mungkin banget kesabaran kamu itu bisa menaklukkan sikap kerasnya dia, gitu ya. Sementara apa yang kamu rasakan? Di satu sisi kamu merasa kamu masih ingin memanifestasikan hubungan ini, masih ingin bikin hubungan ini untuk sukses atau berhasil, mengusahakan berbagai cara. Jadi sebenarnya ya apa yang terjadi sekarang itu adalah proses pembelajaran buat kalian. Memang proses untuk pause dan refleks benar-benar gitu loh ya. Lalu kenapa dia bisa merasakan dan mengirimkan telepati rindu sama kamu, teman-teman? Ya, dari batin terdalam. Karena orang ini itu punya memori yang sangat besar sama kamu, ya. Dan itu adalah memori yang kenangan yang begitu banyak. Mungkin kalian punya masa kecil sama-sama, gitu ya. Mungkin teman masa kecil kamu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat melekat sama dia, ya. Dan di sini ada energi dia tuh sebenarnya kepikiran, gitu loh ya. Aku itu mungkin tidak cukup baik untuk kamu, selama ini tidak cukup bisa memberikan apa yang kamu mau, gitu ya. Jadi di sini ada energi kepikiran, ngerasa bersalah. Aku tuh mungkin belum bisa jadi pasangan yang cukup layak untuk kamu, ya. Dan selama 2 minggu terakhir ini, ya, itu sangat mungkin dia merasakan pesan telepati ini yang sangat intens, gitu ya, teman-teman, di antara kalian. Sebelum Sora kesini, kita mau lihat 3 kartu utama yang menjadi kuncian dari telepati batin terdalamnya ini. Yang pertama, ini udah jelas sebenarnya, teman-teman. Ya, ini langsung keluar 2 kartu. Orang ini tuh sebenarnya kangen sama kamu, pengen ketemu fisik sama kamu, menghabiskan waktu yang romansa sama kamu. Di sini ada romansa, ada gairah, ada perasaan-perasaan kangen, pengen sama-sama, pengen ketemu, ya. Ketemu juga ada gejolak batin secara fisik. Kenapa? Itu masih ada perasaan romansa di sana, yang dia tuh masih mau eksplorasi kamu, dia masih mau tahu soal kamu, gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga bisa saja karena dia banyak menghayalkan bagaimana kalau dia itu bersama dengan kamu, pergi jalan-jalan sama kamu, atau menghabiskan waktu sama kamu, ya. Dan di sini ada energi dari perasaan nyaman dan aman kalau nggak ada kamu, kalau ada kamu. Jadi ketika kamu tidak ada, jauh dari radar jangkauannya dia, orang itu ngerasa kayak aku tuh ngerasa jadinya nggak tenang, ngerasa kayak butuh. Dan di sini ada energi di mana tarik menarik, gitu ya. Kita mau coba lihat ada energi telepati batin apa yang mau dia sampaikan ke kamu. Yang pertama, ya. Setiap kali dia nutupin mata, teman-teman, ya, dia itu seperti selalu merasa kamu tuh ada di dekat dia,
ya, dan sangat terasa nyata, ya. Itulah artinya koneksi kalian itu sudah koneksi yang secara spiritual sangat kuat. Jadi bentuknya itu pun tidak harus secara fisik bertemu, tapi kedekatan itu sangat kuat dan sangat ada, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan juga di sini ketika gitu ya teman-teman, kali kamu tuh moodnya turun, dia pun akan bisa ngerasain mood kamu turun. Ketika mood kamu naik, dia juga bisa ngerasain, ya. Jadi apa namanya, kayak ada energi penyeimbangnya, ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya teman-teman, dia bisa ngerasain banget kok energi itu. Dan ini sangat-sangat bisa dia rasain teman-teman, ya. Kita coba lebih lanjut lagi. Di sini ada energi. Dia itu bahkan mencoba untuk mengirimkan sinyal sama kamu. Kalau dia rindu, kepikiran kamu, atau mengirimkan pesan kayak, kamu hubungin aku dong, kamu cari aku dong, kamu mimpiin aku dong. Nah, kalau kamu udah mendapatkan pesan itu, ya mimpi, terasa seperti dapat dorongan menghubungi dia dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang dia sampaikan ke kamu teman-teman, ya, melalui pesan batinnya. Orang ini juga bisa merasakan di pesan batinnya, kamu tuh masuk dalam mimpinya. Ya, dan itu juga sangat mungkin banget kamu masuk dalam mimpi dia, dia masuk dalam mimpi kamu. Itulah yang namanya telepati terkoneksi. Dan dia bisa merasakan banyak ketika dia mendengarkan suatu lagu, terhubung sama kamu, ketika dia melihat suatu film, ada suatu film atau lagu yang mengingatkan dia soal kamu. Jadi itu tuh seperti tanda telepati dari dia, sign yang dia kirimkan secara alam bawah sadar ke kamu teman-teman, ya. Jadi kalau tiba-tiba kamu, oh tiba-tiba aku denger ya lagu ini, lagunya kita di tempat yang nggak biasa misalnya gitu ya, ya itu ada tandanya teman-teman, ya. Sora sendiri pernah ngalamin gitu ya. Jadi waktu lagi pergi ke salah satu pusat perbelanjaan gitu ya, ke satu toko, tiba-tiba dia pasang lagu yang memang Sora ingat gitu ya tentang koneksi dengan seseorang. Itu contohnya gitu ya. Lalu teman-teman, dia sangat-sangat bisa merasakan energi kamu tuh ada di dekat dia. Jadi walaupun mungkin kalian tidak banyak bicara, kalian tidak banyak komunikasi, tapi dia tuh selalu merasa dekat sama kamu. Meskipun secara jarak belum tentu dekat ya teman-teman. Dan dia itu semakin kepo, semakin dia tuh mencoba mencari tahu, karena sebelumnya dia tidak bisa merasakan koneksi yang begitu kuat di antara kalian. Oke? Ada sesuatu yang kayak aku tuh nggak pernah lo ngerasain ini sama orang lain, ya. Lalu di sini juga ada energi, dimana kalian itu pun ketika komunikasi, kalian banyak loh yang ketika berkomunikasi itu kayak ngomong hal yang samaan. Terus habis itu ketika ngomong misalnya sesuatu kok kalian sambung menyambung kayak gitu ya. Dan di sini dia merasakan bahwa jauh ini membuat dia tersadar kalau dia punya perasaan yang lebih dalam sama kamu teman-teman, ya. Dan dia bisa merasakan hati dia lebih terbuka dan lebih dalam perasaan dia ke kamu. Oke. Dan di sini dia itu sebenarnya mulai merasakan ada energi ketakutan kalau dia itu ditinggal, gitu ya. Artinya ini sangat mungkin banget ya teman-teman. Orang ini itu takut ditinggalin karena mungkin pernah mengalami yang namanya ditinggalkan. Lalu Sora, jadinya ke depan apa yang akan terjadi sama hubungan kami? Oke. Yang pertama di sini ada energi dari money matters. Artinya di sini sangat mungkin masalah finansial akan jadi isu yang diutamakan dalam hubungan ini untuk tahap yang pertama. Lalu yang kedua, ada usaha yang tidak berimbang itu akan mulai ada keseimbangan di sana teman-teman. Ya, jadi setelah mengutamakan situasi material, di sini akan ada usaha yang akan ditunjukkan. Namun di sini masih ada sisi denial antara kamu sama dia. Jadi ini adalah sebuah proses panjang. Kenapa? Karena di sini ada denial antara kamu sama dia. Entah kamu nolak dia atau dia yang nolak kamu, dia berusaha denial teman-teman. Tapi apakah ada satu proses kami sama-sama? Di sini ada energi mengendap-endap diam-diam, ya. Kalau Sora lihat di sini, ada sebuah energi di mana setiap pergerakan dia nextnya kamu nggak tahu. Jadi dia lebih berhati-hati dan dia akan fokus dulu sama kerjaannya dia. Dia memilih untuk berjauh, ya. Terus habis itu fokus dulu sama kerjaan dia karena ada tujuan akhir dia di sana. Dia pingin jadi seseorang yang mampu, tangguh, kuat,
untuk benar-benar sudah solid untuk memperjuangkan kamu. Karena kan tadi sebelumnya banyak ngawang-ngawang. Kenapa? Ya karena dia banyak ketakutan. Ya takut ditolak, apalagi orang Sora bilang orang ini pernah ditinggalin gara-gara masalah finansial gitu ya. Jadi dia tuh mau usahain dulu. Dan masih ada sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya dia, dan ini banyak trauma dari masa kecil dia, inner child dia, teman-teman. Di sini pesannya adalah cuman optimis sama hubungan ini. Hubungan ini ada arah ke arah yang positif ke depannya. Walaupun belum tentu ada persatuan sekarang dalam waktu dekat, tapi di sini ada proses menuju ke sana. Tapi di sini ada kartu Eight of Pentacles. Ada sesuatu yang harus dibangun, di-building, dan itu akan makan waktu. Kapan dia akan menghubungi kamu, atau kapan ini semua akan terjalin kembali? Segera, ketika situasi dan keadaan dia sudah lebih stabil, baik secara pikiran maupun secara finansial maupun secara keadaan. Jadi karena hasratnya masih ada, teman-teman, nih under the deck-nya ada hasrat, masih ada hasrat yang kuat. Jadi untuk kalian, tim yang masih percaya terhadap manifestasinya kalian, silahkan dilanjutkan, tapi harus tetap yakin dan percaya dan optimis energinya bahwa semesta akan mengoneksikan kalau memang itu bagian dari kalian. Kalau sholat di sini ada, tapi di sini ada proses karena dia butuh untuk menjadi solid, dia butuh untuk menjadi tegas. Oke? Untuk yang ingin energinya lebih kuat dan clear jelas, silahkan pakai clear quartz piramid ya, harga 200.000. Bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot. Udah Sora booster dengan energi healing, membantu membersihkan cakra hati dari atas ke bawah. Ada energi yang jauh lebih positif, ada energi pembersihan. Di sini juga ada energi membantu konsentrasi dan sebagainya ya. Ini adalah limited edition, tidak akan Sora buat lagi ya. Setelah ini habis, sisa 2 buah aja ya. Dan untuk yang mau personal reading juga bisa di sana, atau yang mau beli kartu atau alat-alat pembacaan lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita akan lihat dulu zodiaknya sebelum kita tutup. Sora hampir lupa. Belum zodiak sama alfabet, kenapa mau ditutup Sora gitu kan ya. Maklumin, saya belum ngopi. Lemot jadinya ya. Aduh, Sora. Kita lihat ada zodiak apa. Oke, Pisces, Aries. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Scorpio, Virgo, Leo, Sagittarius, dan Libra. Oke, dicek ya. Dan sekarang kita akan coba ke alfabet yang mungkin terungkap. Oke, alfabetnya. Nah, kita coba lihat ya. M, P, E, W, B, U, K, C, O, S, L, Y, T, W. Kita coba dikit lagi ya. T, I, A, E, D. Cek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.